Hamdan wa syukran ala nikmatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu alladzi la nabiyya ba'dah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Rasulullah memberikan informasi ada 3 poin. Salah satunya, tempatkan ketakwaan dimanapun keadaannya, dimanapun kita berada, dalam kondisi apapun, situasi apapun, maka ketakwaan atau ketaatan kepada Allah mesti dihadirkan. Terus poin yang kedua, dalam hadis itu dikatakan bahwa Rasulullah bersabda, wa atbi'is sayyi'ata hasanata tamhuha, dan iringilah kesalahan, kejelekan atau dosa dengan melakukan hal-hal ataupun dengan melakukan kebaikan. Kalimat ini tentunya bagi orang yang senantiasa mengikhtiarkan supaya tergolong kepada orang-orang bertakwa. Kita paham bahwa setiap anak cucu Adam atau setiap manusia tidak akan pernah lepas dari kesalahan. Tapi sebaik-baiknya manusia yang melakukan kesalahan, ketika dia setelah melakukan kesalahan diikuti dengan hal-hal yang bersifat kebaikan. Makanya kita sering mendengar bahwa antara sholat 5 waktu, subuh dengan zuhur, zuhur dengan asar, asar dengan maghrib, maghrib dengan isya, di antara kelima waktu itu setiap waktunya akan menggugurkan dosa-dosa yang telah kita lakukan, dengan syarat dosanya bukan dosa-dosa besar. Jadi antara sholat ke sholat, dari subuh sampai zuhur, waktu zuhur sekarang ini sejatinya ada waktu di antara semuanya ini akan menghapus dosa-dosa yang telah kita lakukan sebelum waktu-waktu duhur, sebelum aktivitas melaksanakan ibadah ini. Makanya di sini Rasulullah memberikan poin, kita bertakwa. Dalam melaksanakan ketakwaan kita pasti melakukan kesalahan, tapi orang yang paling baik dan orang yang paling bagus, orang yang bertakwa yang selalu meningkatkan ketakwaan, tidak mungkin terlepas dari kesalahan. Tapi ketika melakukan kesalahan, dia itu senantiasa mengiringinya dengan melakukan kebaikan agar kesalahannya itu terhapus. Makanya sebagaimana di dalam Quran surat Hud ayat 114, innal hasanati yudhibna sayyiati, sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik itu akan menghapus semua kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan. Maka ini akan menjadikan kehidupan kita senantiasa beranjak kepada kesempurnaan. Dalam kategori kesempurnaannya, ketika melakukan kesalahan maka segera tutup dengan kebaikan. Ketika melakukan kesalahan maka lakukan juga kebaikan-kebaikan yang lain agar ketakwaan kita semakin meningkat. Bahkan ketika melakukan kesalahan pun dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini ciri orang yang bertakwa tidak mungkin senantiasa benar, tapi pasti melakukan kesalahan. Tapi orang yang bertakwa itu menempatkan ketakwaannya dimanapun. Ketika menempatkan ketakwaannya dimanapun, ketika melakukan kesalahan, maka kesalahan itu senantiasa diiringi dengan kebaikan. Dan yang terakhir, poin yang ketiga, Rasulullah menginformasikan bahwa wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, maka berbuat baiklah atau bergaullah dengan setiap manusia dengan akhlak yang baik, dengan perangai yang baik, dengan sikap yang baik. Ciri bagi orang-orang yang bertakwa, yang senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa sadar bahwa Allah senantiasa melihat dia, melihat orang itu, maka dia akan senantiasa melakukan segala aktivitasnya tidak menyakiti orang lain, menjaga kehormatan orang lain, menjaga semuanya agar senantiasa baik. Karena Rasulullah menganjurkan wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, maka bergaulah dengan semua manusia tapi dengan menggunakan akhlak yang baik, saling menjaga, saling melindungi, saling memperhatikan, saling memberi, bahkan saling memberikan pertolongan.
Maka ini kesempurnaan ketika kita masuk dalam agama Islam, karena memang agama Islam itu agama yang senantiasa memberikan rahmatan lil alamin. Ketika berbicara rahmatan lil alamin, berarti berbagai aspek mesti kita lakukan, baik hubungan antara manusia dengan manusia, hubungan antara manusia dengan hewan dan tumbuhan, bahkan dengan alam semesta ini. Peran ketakwaan mesti dihadirkan agar setiap apapun yang telah kita lakukan itu bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita meyakini karena di kehidupan dunia ini hanya sebentar saja. Makanya Rasulullah memberikan informasi dalam hadis nomor 40 dalam kitab Al-Arba'in, kun di dunia ka'annaka gharib aw abiru sabil. Jadilah di dunia ini seperti orang asing atau orang yang sedang melewati dalam perjalanan atau sedang menjadi musafir. Maka ini menjadi patokan bahwa kehidupan kita dibatasi dengan kematian. Kita tidak tahu kapan kematian itu akan datang. Maka yang perlu kita lakukan adalah mempersiapkan untuk menghadapi kematian itu dengan poin ketakwaan, dan ketakwaan senantiasa ditingkatkan. Terus yang keduanya, ketika kita melakukan kesalahan, maka kesalahan itu iringi dengan kebaikan. Dan yang ketiga, kita lakukan bergaul ataupun bersilaturahim, bergaul dengan manusia dengan akhlak yang baik, senantiasa menjaga dan tidak pernah memberikan ataupun menyakiti orang lain. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan satu hadis ini bisa menjadi tolak ukur untuk kita dalam meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita semua, khususnya kita meminta kepada Allah agar senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala aktivitas ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditutup saja dengan doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.